Assalamualaikum sahabat travelers akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini bismillah Al-Fakir akan berbagi bagaimana perjalanan Al-Fakir silaturahmi ke salah seorang alumni Temboro, salah satu pengurus dari pondok pesantren Al-Idrisi di Paudanda, Janaprie, Lombok Tengah. Bagaimana bincang-bincang ringan kami yang insya Allah banyak manfaatnya. Oke, saksikan sampai tuntas videonya. Selamat menyaksikan. Salam. Bismillah, perjalanan menuju kediaman dari Ustadz lalu Dai Walid menempuh waktu sekitar setengah jam lebih, di mana kediaman beliau terletak di sebelah dari pondok pesantren Al-Idrisi, Paudanda, Janaprie, Kabupaten Lombok Tengah. Dan saya menuju ke kediaman beliau menggunakan motor, dan beginilah suasana dan pemandangan yang saya jalani menuju ke kediaman dari Ustadz alumni Temboro tersebut. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sampai di kediaman Ustadz lalu Dai Walid. Itu kan almarhum itu pernah cerita kepada orang-orang Torekoh itu. Jadi kalau orang-orang Torekoh, orang-orang khusyuk itu cara setan menggodanya lain, seperti orang-orang ahli maksiat. Akhirnya ada orang ahli Torekoh itu masuk, terus dia cerita sama Syekh Abdul Qadir, tadi malam saya mimpi melihat cahaya. Enggak, karena ada mursyidnya kan, dia mursyidnya, jadi diluruskan. Oh, melihat cahaya, mimpi melihat cahaya aja kamu sudah kebesaran rumongso, perasaan kamu sudah makbul. Nah disitulah kamu jatuh, ketika kamu sudah merasa besar dari orang lain, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun. Nah disitulah orang itu jatuh. Nasihat beliau, nah kalau orang-orang zikir, orang khusyuk itu kan cara setan menggodanya begitu. Caranya dengan cara itu, sehingga dia hatinya merasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa dia yang paling benar. Nah, sehingga para ulama kan mengatakan, jangan kamu melihat siapapun, kamu itu lebih mulia, lebih baik daripada dia, hatta orang kafir. Karena kita tidak tahu kan, tidak tahu bagaimana nanti akhirnya kita. Karena yang dinilai al-amal bil khawatim, karena yang dinilai dari seorang itu kan akhirnya. Siapa tahu dia yang kafir sekarang nanti taubat jadi wali Allah, meninggal dalam keadaan itu. Siapa tahu yang kita pakai peci, sorban, imamah besar, sebelum mati suul khatimah, naudzubillah kan. Maka Kiai juga pernah cerita, seorang syekh namanya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin itu berjalan, terus jumpa sama anak raja mahkota namanya Turan Shah, termasuk dari kerajaan Mongol. Tapi dia masuk Islam, Turan Shah aslinya, akhirnya gitu kan. Melihat, karena dia itu nggak senang sama orang Islam awalnya. Ya kalau sekarang seperti Islamofobia gitu. Pas melihat jalan, pas melihat Syekh Samsuddin itu pakaiannya pakaian orang Islam kan. Berhenti, kamu Islamnya? Iya. Mana lebih baik kamu dengan anjing saya gitu. Kayaknya lebih anjing saya gitu. Nah kalau kita kira-kira bagaimana jawabnya? Tapi kalau beliau menjawabnya, oh lihat dulu tuan,
kalau saya itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, anjing Tuhan lebih baik daripada saya. Karena anjing Tuhan itu nggak ada hisab nanti di akhirat. Tapi kalau saya mati dalam keadaan husnul khotimah, saya lebih mulia daripada anjing Tuhan. Jadi bijak sekali. Jadi pemikirannya orang yang memang hatinya sudah dekat dengan Allah itu, ya kadang-kadang kita yang sebagai orang yang nggak kenal dengan Allah itu nggak sampai mikir ke sana gitu ya. Oh, Syekh Samsudin namanya beliau. Keturunan di India atau mana? Kurang tahu juga tuh. Itu cerita masyhur. Ya kiai yang bayannya Kiai Ziaran. Syekh Samsudin. Memang Ya, kalau itu orang-orang didikan Islam nggak seperti itu. jangan pernah merasa Lebih baik dari siapapun. Tapi lain halnya, terus kok kamu ngajak-ngajak orang ya? Ngajak orang itu kan perintah Allah. Kita dakwah itu kan bukan karena kita merasa lebih baik, tapi itu perintah Allah. Kamu merasa lebih baik kan ada orang bilang, wah tidak ada, memangnya kamu udah suci? Enggak, justru itu kita ngajak orang itu karena kita merasa bahwa kita ini enggak suci, makanya biar kita ini mendapat ridha Allah ya dakwah dengan perasaan hati, tidak kita itu enggak lebih mulia daripada orang yang kita dakwahkan. Maknanya apa? Niatnya kan Ya. untuk perbaiki diri ya, bukan perbaiki orang. Memperbaiki diri ya seperti sistem kita dakwah yang sering disampaikan Mas Syekh. Kecuali yang ulama kan. Memang Kita merasa kita dakwah untuk perbaiki diri kita, terus mengamalkan perintah Allah. Terus pondok pesantren ini kapan deh berdiri? Tahun Mana? berapa ini? Al Idrisi Saya kurang tahu. 2000-an. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. 2000 berapa? 2007 sekitar atau 2008 sekitar itu. 2008 yang belum kenal baru. 11 2008 masih ngaji di Temboro sudah Saya lulus. masih ngaji di Temboro. Saya masuk Temboro itu tahun 2004. Baru 4 tahun di sana berarti. Ya, dari baru 2004. dia berdiri 2004. sampai 2014 14. 10 tahun selesai. Selesai daurah saya sampai tahun 2011. 2011 selesai daurah Hikmat sama khidmat dan takhasus itu kan. keluar 3 tahun. setahun terus Setelah setahun saya ke dulu tuh ke Makassar. Habis selesai khidmat di sana kita ke Makassar. Pas kayak ninggal itu udah tahun kayak ninggal itu 2014 kan. Waktu itu saya masih di sana. di Makassar Enggak di Temboro. Temboro. Oh, dapat pemakaman ya. Dapat saya di sana itu saya nggak pulang waktu itu Ramadannya. Saya itu sulu. Alhamdulillah itu saya dapat sulu. Langsung beliau. Bayat sama beliau. Subhanallah. Bayat sama beliau terus ya. Ah, Salim. Bah. Masya Allah, Bahauddin. Jangan. Salim. Paling Ayo, habis. cepat. Sana. Sana masuk. Terus tahun 2014 itu kan saya meninggal lah Ramadannya itu. Saya dalam suluk itu masih suluk 1 hari kan. Gimana nih? Masya Allah sepi di suluk itu. Enggak tahu berarti ya? Pas Tahu kita dengar itu maghribnya itu di umumkan kan beliau maghrib itu buka kan meninggalnya. Buka terus maghrib itu diumumkan habis maghrib. Siapa nih? Kiai. Iya. Kita dengar kan kita kira istrinya beliau karena yang sakit itu ceritanya sakit di waktu itu kan Istrinya saudara beliau. Ibu Nyai. Ternyata kiai itu masya Allah. Akhirnya yang wapsi kami itu selesai Kiai patah karena mandatnya ke beliau kan.
untuk ganti mursyid Masya mereka. Allah. Jadi alhamdulillah bisa baiat. Kalau mungkin saya nggak ikut tahun Oh, itu ya nggak nggak mungkin ketemu. kayak batah aja kita. Mantap. Sanadnya lebih tinggi lah. Iya. Kalau di dalam ilmu masalah hadis itu sanad ali Sanad. namanya. Lebih dekat. Nah, lebih dekat. Naksabandiyah, Qadiriyah, Majdidiyah, Khalidiyah. Anu dia Naksabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Majdidiyah. Oh, enggak Qadiriyah. Naksabandiyah saja. Naksabandiyah, Majdidiyah, Khalidiyah. Dia kan bedanya dengan Qadiriyah yang banyak di Lombok itu. Kalau di sana itu ada Suluk. khalwatnya, Suluk. suluk. Kalau Qadiriyah kan nggak ada suluknya. Enggak. Dia. Oh, ya betul betul. Iya. Jarang, nggak tahu. Setahu saya di Lombok belum ada gitu. Di anu ada Di mana ada? di tempat apa namanya, di tempat kita istimak dulu itu di Mana? apa namanya, tempat istimak setelah di Masjid Agung. Apa namanya di Ada mursyid di ini kan? ada katanya di Suluk juga. Di mana? Naksabandiyah Pak. Khalidiyah. Ada suluknya dia. Cuma berapa? Kalau di Jawa itu Kiai Maimun itu Khalidiyah juga. Beliau pernah sempat cerita. Nah, saya lihat di anu juga Satu Somad itu. Saya lihat kemarin ini di Mensos. Ada kemarin? Hah? Setelah satu sama ada? Nggak sempat Oh. hadir karena anak-anak baru datang juga. betul. Saya lihat di YouTube-nya pas Ramadan kalau nggak salah Ramadan kemarin. Yang oh iya. Satu Somad Suluk. Ini dia Suluk ini kan datang ada tamu. Oh. Terus model-modelnya sama kayak di Temboro itu. Kongkoh-kongkohnya. Anunya. Kongkohnya. Iya, tempat-tempatnya Tempat suluk. tidur, suluk-suluknya anu. Kan Oh. pakai kelambu putih itu kan. Kayak gitu. Di Temboro gitu. Oh, kayaknya Khalidiyah juga ini beliau. 10 hari, ada bisa 10 hari kata beliau. Suluk itu 10 hari, 10 hari. bisa 40 hari. Pak Haji Sam tuh sudah sampai 40 hari ya, Pak Haji Sam tuh. Pak Haji Sam terus Pak Ustadz Pak Haji itu yang di Puyung itu 40 hari juga sebenarnya. Pak Haji Zuhad. Zuha Sering masih saya di sana dulu udah. sering ya. Ikut suluk masih saya di sana. Itu anu katanya nggak boleh tinggal sih lah zikirnya. Masih sampai sekarang sama zikirnya disuruh di sana. Saya ya masih sekitar 5.000. Alhamdulillah. Ya Allah Allah 5.000. 5.000. Nah, kadang-kadang ketinggalan sih, kadang pernah. Ya, istilahnya ada orang kadang-kadang menganggap itu kalau ikut berkoh nggak bisa, takut saya nanti nggak ini nggak bisa ini. Ya, enggak, itu kan satu hal. Berkoh itu kalau orang kuat syariatnya kan paham. Oh, itu kan menurut orang yang nggak pernah belajar syariat, nggak belajar fikih. Jadi menganggapnya itu satu hal yang sakral, gimana takut nanti maka ini enggak. Jadi itu orang mau ikut tarekoh aja, siapa yang mau ikut silahkan, yang enggak juga silahkan. Itu ya, dalam hukum aja, sunnah aja. Isinya dalam hal sholat sunnah aja ya, siapa yang mengerjakan pahala, yang meninggalkan yang tidak dapat dosa. Jadi kadang dulu kan kita dengar-dengar kalau baiat itu Biar sunnah jadi wajib. dikirain kita baiat itu bahwa janji harus mengamalkan semua. Padahal enggak. Saya dengar mirip sama seperti baiatnya kita dengan Maulana Sa'ad. Jadi baiatnya itu kita berjanji untuk mengamalkan agama, itu intinya, bukan mengamalkan zikir tarekoh. Kalau maka akan dapat ini. Oh, Enggak. Jadi jangan mewajibkan satu hal yang tidak wajib Tidak di dalam wajib. agama. katanya Gus Bahak kriminalitas. Itulah kalau orang itu ikut tarekoh nggak pakai guru, nggak pakai mursyid yang alim terutama kuat syariatnya. Jadi nanti menganggap apa gitu. Yang sunnah jadi wajib. Iya. Wajibkan yang sunnah. Sudah itulah orang luas salah satu.
So, itu kemarin Ustaz yang sedang viral sekarang, yang Ustaz Adi Hidayat kayaknya dipotong-potong gitu, ya memang fitnah juga yang apa ya, yang suara itu yang dianukan sebagai pemusik ayat musik, surat musik. Padahal beliau kan maksudnya syair kan, suara. Jadi musik itu adalah suatu irama yang satu bunyi yang menjadi suatu irama gitu. Itu menurut beliau kan pengertiannya bahwa musik ada yang dipakaikan alat dan yang tanpa alat. Kayak kita disebutkan beliau bahwa yang apa, ilmu raut, dia bilang arut. Nah itu yang dia, nah dipotong sama orang-orang kan jadi suatu biasa di medsos biar dia itu gimana itu? Saya belum melihat ya. Itu saya pernah lihat, saya berada pemusik itu, tapi saya nggak begitu menanggapi, nggak ada saya sampai lihat. balas komennya itu, makanya antum ini lihat videonya jangan sepotong-potong secara menyeluruh. Masa seorang alim kayak beliau itu menghalalkan musik, menghalalkan musik sesuatu yang haram. Terus ada penjelasannya beliau bahwa suatu musik adalah suatu bunyi yang menjadi suatu irama, kayak bahasa kan dalam Al-Quran turun ke bangsa Arab itu karena untuk mengcounter kan, saat itu bangsa Arab itu banyak penyair-penyairnya, jadi dibuatlah diturunkanlah Al-Quran di sana untuk mengalahkan semua. Musik sendiri itu ada khilaf memang di antara ulama. Ada khilaf. Bahkan Habib Umar pernah kan jelaskan itu di kalangan waktu diundang ke Indonesia kemarin, kan ada artis itu. Bagaimana musik? Yang beliau bilang ada musik itu yang bukan menyebabkan orang itu jadi lalai. Ya, seperti selawatan gitu. Walaupun dengan alat. Ya. Alat-alatnya itu yang membuat ulama-ulama Yaman memang agak longgar dalam musik. Tapi ulama-ulama Indonesia termasuk Temboro itu keras. Bahkan Gus Baha sendiri mengharapkan. Rata-rata ulama, kebanyakan bahkan ulama NU di karena di kitab-kitab yang kita pelajari itu haram. Tapi kita kan berlonggar, lapang dada dengan sebagian ulama. Bahkan Kiai Zairan dulu bilang, mana ini orang-orang alumni Yaman? Jangan kamu ikut ini orang-orang Yaman dalam hal ini. Kan banyak wali di Yaman itu, kata Kiai. Cara kita memahami orang Yaman itu banyak wali, jadi wajar mereka itu amalannya sudah tinggi. Ya tetap ada salahnya manusia tetap ada salahnya, jangan kamu mengikuti salahnya. Jangan kita ikuti salahnya, baik-baiknya. Kenapa musiknya aja kamu ikuti, nggak sholatnya? Jadi seandainya mereka ada buruknya, ya itu karena kalah dengan kebaikan mereka. Husnuzonnya, sikapnya beliau itu, orang alim kan begitu cara bersikap. Kalau orang awam kan apa tuh guru merokok, kan gitu. Nah, kalau orang alim kan, kalau orang paham kan husnuzon apa mana ini ngerokoknya, tapi nggak tahu malamnya, kita nggak tahu. Jangan kita sudah nggak tahajudnya mungkin lemah, ngajinya juga lemah, ilmunya juga lemah, perjuangannya juga lemah. Terus yang dilihat rokoknya aja, itu guru aja rokok, kan terjatuh jadinya. Sholatnya enggak, udah lihat malah keburukan, ada kutip kan keburukan. Sebagian ulama memang Yaman agak longgar dalam perkara musik itu, tapi musik yang tidak melalaikan. Termasuk Ali Jufri itu, Habib Ali Jufri itu, termasuk beliau kan debat sama Salafi itu, masalah musik. Ya sepakat kata Salafi, sepakat ulama 4 mazhab. Tentang sama beliau, mana siapa yang mensepakati? Langsung beliau menyampaikan. Kalau orang alim kan ada saja dia. Ya. Dan itu juga untuk untuk biar kita melonggarkan umat sebenarnya fatwa-fatwanya. Kadang-kadang ulama sendiri itu lebih mengambil yang lebih hati-hati, nggak mengerjakan, tapi biar
umat itu nggak keberatan Enggak dalam keberatan, betul. Kayak seperti apa namanya wali namanya, yang vokalis ya wali vokalis wali itu, terus Dery Sulaiman kan, di Sulaiman. jadi ya dirubah arahnya musiknya. Yang Niatnya dulu rock terus ngajak orang untuk lalai Lalai. kepada Allah lah, untuk zina. iya. Nah Sekarang itu yang haram kalau menurut pandangan Habib Umar itu. Tapi kalau alurnya itu mengajak orang itu tambah cinta sama Nabi, sama Allah, ingat itu akhirat. bagus. Sesuai alur musiknya. Sesuai dengan Ustaz. Demikian video bincang santai bersama Ustadz Dai Walid. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Al-Fakir, Travel Azaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.